Selamat datang di channel Bolan Bosar, channel yang menyajikan cerita sejarah singkat tentang Nusantara. Kali ini kita akan bahas sejarah singkat salah satu kota di Jawa Barat bernama Subang. Pernahkah kamu bertanya, dari mana nama Subang berasal? Dari mana akar kita tertanam? Mari kita telusuri jejak waktu, kembali ke masa lalu yang membentuk kita hari ini. Jauh sebelum hiruk pikuk modern, di tanah ini, denyut kehidupan sudah terasa, kapak batu menjadi saksi bisu peradaban prasejarah, kemudian Panji-Panji Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran berkibar gagah, menorehkan babak baru. Kema syiar Islam terdengar, dibawa oleh Syekh Datuk Kuro dan dihidupkan oleh Wangsa Goparana, merajut keyakinan dalam benang budaya. Roda zaman berputar, perkebunan teh dan karet membentang hijau di bawah langit kolonial, menjadi denyut nadi ekonomi, hingga akhirnya, pada 5 April tahun 1948, lahirlah Kabupaten Subang. Mungkin namanya terinspirasi dari Subang Larang, sang putri legendaris, atau mungkin dari arti kuno sebuah anting. Inilah Subang, sebuah cerita panjang tentang salah satu kota legendaris di tanah Jawa Barat. Ikuti terus perjalanan ini ya. Terima kasih. Masa prasejarah dan kerajaan di sudut bumi pertiwi, tersembunyi sebuah cerita yang mengakar ribuan tahun lamanya. Ini adalah kisah tentang kota Subang, sebuah nama yang tidak hanya terukir di peta, tapi juga di dalam hati dan perjalanan sejarah Nusantara, jauh sebelum hiruk-pikuk modernitas di tanah ini. Denyut kehidupan sudah dimulai. Bayangkan, ribuan tahun lalu, di zaman batu, nenek moyang kita sudah menjejakkan kaki di sini. Penemuan kapak batu menjadi saksi bisu, mereka bukan sekadar pemburu, tapi masyarakat agraris purba yang gigih, yang mengolah tanah subur ini dengan tangan mereka sendiri. Menanam harapan untuk generasi mendatang, inilah awal dari peradaban yang besar. Waktu terus bergulir, membawa kita ke era kerajaan-kerajaan Hindu yang megah. Tanah Subang menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuasaan besar seperti Tarumanagara, Galuh, hingga Pajajaran. Dari daratan yang subur, Subang juga membuka diri ke lautan luas, menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan maritim lainnya. Di setiap sudutnya, kita bisa merasakan gema kejayaan masa lalu, sebuah bukti bahwa Subang telah lama menjadi titik penting dalam peta peradaban Nusantara. Namun, di balik catatan sejarah yang agung, tersimpan sebuah legenda yang begitu dekat di hati masyarakat. Di sebuah cerita yang memberikan jiwa pada nama Subang itu sendiri. Alkisah, tersebutlah nama Subang Larang, seorang putri jelita yang menjadi istri dari Raja Sunda yang legendaris, Prabu Siliwangi. Dari rahimnya, lahir dua sosok penting dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Ratu Rara Santang. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, ini adalah jalinan antara cinta, kekuasaan, dan keyakinan yang membentuk identitas sebuah daerah. Nama Subang dipercaya berasal dari nama agung sang putri, Subang Larang, sebuah penghormatan abadi untuk seorang ibu. Di seorang wanita kuat yang menjadi cikal bakal lahirnya tokoh-tokoh besar. Kisah ini adalah warisan, pengingat bahwa di balik nama Subang, ada cerita tentang kekuatan seorang perempuan dan takdir besar yang menantinya. Inilah Subang, bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah epik yang terus hidup. Pengaruh Islam dan kolonial langkah di tanah Subang tidak berhenti di masa purba. Sebuah era baru datang membawa cahaya dan perubahan, membentuk wajah Subang yang kita kenal hari ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, menelusuri pengaruh besar yang datang dari seberang lautan pada abad ke-15. Gema syiar Islam mulai terdengar di pesisir utara Jawa dan gaungnya sampai ke Subang. Tokoh-tokoh seperti Syekh Datuk Kuro,
seorang ulama besar dari Champa, menjejakkan kaki di tanah ini bersama murid-muridnya, termasuk Wangsa Goparana yang kemudian menjadi tokoh penting di Sagalaherang. Ajaran Islam disebarkan dengan damai, menyatu dengan kearifan lokal yang sudah ada. Keyakinan baru ini tidak hanya mengubah spiritualitas masyarakat, tetapi juga memperkaya budaya, adat istiadat, dan tatanan sosial. Dari sinilah, fondasi masyarakat Subang yang religius dan berbudaya mulai terbentuk kokoh, sebuah warisan yang terus hidup hingga kini. Namun, sejarah tak pernah berjalan lurus, roda waktu terus berputar, membawa angin perubahan dari benua lain. Pada abad ke-18, bendera kolonial Belanda mulai berkibar di Nusantara, dan Subang pun tak luput dari pengaruhnya. Para tuan tanah Eropa melihat potensi luar biasa di tanah Subang yang subur. Mereka membuka perkebunan-perkebunan raksasa, mengubah hamparan hutan menjadi lautan karet, teh, kopi, dan tebu. Perusahaan-perusahaan seperti Pamanukan Encia Semlandeng atau Pitelans menjadi penguasa ekonomi baru di wilayah ini. Di satu sisi, masa ini adalah lembaran kelam eksploitasi, namun di sisi lain, untuk menunjang industri perkebunan, Belanda membangun infrastruktur modern. Jalan-jalan baru dibuka, rel kereta api dibangun untuk mengangkut hasil bumi, dan bahkan listrik mulai menerangi sudut-sudut kota. Wajah Subang perlahan berubah menjadi sebuah pusat ekonomi penting di Priangan Timur. Bangunan-bangunan bergaya Eropa berdiri, menjadi saksi bisu denyut nadi kehidupan masa itu. Jejak kolonial ini, dengan segala kompleksitasnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari mozaik sejarah Subang, membentuk lapisan demi lapisan identitas yang kaya dan beragam. Inilah Subang, sebuah kota yang lahir dari perpaduan budaya, keyakinan, dan sejarah yang terus mengalir. Pembentukan kabupaten tahun-tahun 1850 menjadi titik balik yang sangat penting. Saat itu, pusat administrasi yang tadinya berada di Tengeragun dipindahkan ke Desa Subang. Keputusan ini bukan sekadar pemindahan kantor, tapi menjadi katalis yang mempercepat denyut nadi kehidupan kota desa yang tadinya sunyi mulai ramai. Di jalan-jalan baru terbuka, dan denyut ekonomi berdetak semakin kencang. Inilah awal mula wajah Subang modern mulai terbentuk, lapis demi lapis, dari sebuah desa menjadi pusat pemerintahan. Namun, jalan menuju kemandirian tidaklah mudah. Ketika gema proklamasi kemerdekaan bergema di seluruh Nusantara, Subang pun tak tinggal diam di masa agresi militer Belanda. Ranah ini menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan. Bukit-bukit dan lembahnya menjadi benteng pertahanan, dan semangat perlawanan membara di setiap sudut desa. Subang bukan lagi sekadar nama di peta, tapi menjadi basis perjuangan yang vital bagi Republik. Puncak dari perjuangan itu tiba pada tanggal 5 April tahun 1948. Di sebuah desa kecil bernama Cimanggu, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Para pemimpin berkumpul, menyatukan tekad dan suara. Di tengah situasi yang genting, mereka menetapkan lahirnya sebuah kabupaten baru yang saat itu masih dikenal sebagai bagian dari Kabupaten Karawang Timur. Tanggal inilah yang kemudian kita kenang sebagai hari jadi Kabupaten Subang. Sebuah momen yang lahir dari darah, keringat, dan air mata para pejuang. Seiring berjalannya waktu, identitas Subang semakin kuat. Nama Kabupaten Subang mungkin sudah sering kita dengar sejak lama, tapi penetapan resminya baru terjadi beberapa dekade kemudian, melalui keputusan DPRD pada tahun 1977. Nama Kabupaten Subang dikukuhkan secara resmi, mengakhiri perjalanan panjangnya untuk menjadi sebuah kabupaten yang mandiri dan berdaulat. Dari sebuah desa kecil menjadi pusat administrasi, medan perjuangan
hingga akhirnya menjadi kabupaten yang kita cintai. Setiap jengkal tanah di Subang menyimpan cerita, setiap sudut kota menyimpan kenangan. Inilah warisan yang harus kita jaga bersama. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana asal nama Subang? Ada beberapa cerita yang menyelimuti nama kota ini, masing-masing dengan pesonanya sendiri. Satu kisah menghubungkannya dengan Nyai Subang Larang, seorang wanita tangguh dalam babat Siliwangi yang menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa Barat. Cerita lain menyebutkan kata suweng, bahasa Sunda kuno untuk anting-anting, melambangkan keindahan dan kemakmuran. Ada pula legenda tentang Kubang, rawa tempat badak berkubang di daerah Rawa Badak, entah mana yang benar. Di setiap cerita ini adalah bagian dari mozaik indah yang membentuk identitas Subang, sebuah nama dengan begitu banyak makna dan sejarah yang tersembunyi. Inilah kekayaan budaya kita yang harus terus kita jaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya.